Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas mengenai alamat khafad ya. Yang pertama adalah kasroh. Di alamat khafad kemarin sudah membahas mengenai alamat nasab. Mungkin untuk mengulang kembali di sini alamat nasab ada 5 ya. Alamat nasab ada 5, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Untuk yang asliyah itu dibuka di halaman 58 di syaifah 8 itu ada fathah di sini ya. Ada fathah, itu yang asliyah, alamat asal dari nasab adalah fathah. Kemudian yang cabangnya, yang far'iyahnya itu ada 4, ada alif, ada kasroh, ada ya, ada pembuangan nun ya. Untuk yang alif ini berada di asmaul khamsah. Contohnya adalah ra'aitu abaka wa akhoka wa araftu hamaka. Contoh lain nadzifaka. Nadzifaka. Kemudian di kasroh itu ada jamak ya. Jamak yang ditambahi dengan alif dan ta untuk kasrohnya. Contohnya adalah innal fatayatil muhadzabati ya. Yadriknal majda, di sini al fatayat adalah contoh dari jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta, artinya jamak muannas salim ini dengan menggunakan kasroh. Kemudian untuk yang selanjutnya ada ya. Ya ini di isim tasniyah. Contohnya adalah kitabaini. Kemudian juga di jamak mudzakkar salim, contohnya innal muttaqina di sini. Nah, ini i'rabnya adalah nasab, alamat nasabnya menggunakan ya. Jadi ya merupakan alamat nasab, ini bertempat di isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Untuk pembuangan nun ini bertempat di af'alul khamsah, Untuk lebih ringkasnya mungkin saya sudah buatkan tabel. Nah, jadi mulai dari pembahasan awal mengenai alamat nasab. Alamat nasab itu ada 5 ya. Ada 5 tanda. Ada yang menggunakan fathah, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan kasroh, ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan pembuangan nun. Nah, yang isim mufrad ini berada di yang menggunakan fathah ini berada di 3 tempat. Ada yang di isim mufrad, ada yang di jamak taksir, kemudian ada yang di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Untuk isim mufrad contohnya adalah ra'a bakrun zaidan warrajula wa fatimata wal muslima. Nah, ini adalah contoh isim mufrad ketika nasab ya. Di isim mufrad ketika nasab ini alamat nasabnya atau tanda kalau isim mufrad itu i'rabnya adalah nasab adalah dengan menggunakan fathah, sehingga di belakang ini ada fathahnya zaidan, rajula, fatimata, al-muslima. Ya, kemudian untuk bakrun sendiri, karena bakrun adalah fa'il maka i'rabnya adalah rafa ya. Bakrun itu menjadi fa'il atau menjadi subjek. Ra'a telah melihat siapa bakrun bakar, melihat zaidan kepada zaid, warrajula dan kepada seorang laki-laki, wa fatimata dan kepada Fatimah, wal muslimah dan seorang muslim. Ya. Jadi bakrun adalah fa'il atau subjek, ra'a adalah predikat atau fi'il, zaidan adalah objek atau maf'ul bih ya. Kemudian ar-rajula ini adalah ma'tuf, Fatimah juga ma'tuf, muslimah juga ma'tuf. Ini untuk isim mufrad ya. Isim mufrad ketika nasab itu menggunakan fathah tandanya.
Kemudian untuk jamak taksir juga sama. Jamak taksir tandanya juga menggunakan fathah. Contohnya adalah ro'a bakrun ar-rijala. Ini ar-rijala adalah jamak taksir. Untuk isim mufrad, untuk mufradnya adalah ar-rajul. Ar-rajul itu satu laki-laki, kalau ar-rijal itu beberapa laki-laki. Ini ketika nasab juga menggunakan fathah. Ini sama ya, menjadi objek atau menjadi maf'ul bih sama dengan isim mufrad. Kemudian yang ketiga ada di fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu, contohnya layyadriba. Nah, contohnya adalah lan yadriba. Di sini aslinya adalah yadribu seperti itu. Nah, di sini ada contoh lan yadriba ya. Nah, lan yadriba di sini ini ada fi'il mudhari di sini, fokusnya ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini asalnya adalah yadribu ya. Asalnya adalah yadribu. Tapi karena di depan ini ada lan, masukkan lan, maka semula yadribu itu ketika rofa menggunakan doma. Tapi karena ada lan di sini, ini nanti bukan doma lagi tapi fathah menjadi lan yadriba. Ya, lan yadriba tidak akan memukul siapa Zaidun. Zaid tidak akan memukul. Nah, itu ketika fathah di tiga tempat, di isim mufrad, di jamak taksir, di fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Kemudian untuk yang alif ini hanya bertempat di asmaul khamsah. Contohnya adalah ro'a bakrun aba hurairata wa akhoka. Ini fokusnya di aba hurairata dan akhoka ya. Ro'a telah melihat siapa Bakrun Bakar Aba Hurairah kepada Abu Hurairah wa akhoka dan kepada saudara laki-laki kamu. Yaitu Aba Hurairah di situ adalah maf'ul bih atau objek. Nah, kemudian untuk yang contoh di jamak muannats salim ketika nasab tandanya adalah menggunakan kasrah. Contohnya adalah ro'a bakrunil fatimati wal muslimati. Nah, ini al-fatimah dan al-muslimah di sini adalah jamak muannats salim ketika nasab. Ketika menjadi maf'ul bih, ini alamat nasabnya adalah menggunakan kasrah. Muslimati, fatimati itu ada kasrah. Ketika rofa itu menggunakan dhamma. Ya, ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan kasrah. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim contohnya adalah ro'a bakrunil muslimina. Ini al muslimina di sini. Ini i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih atau menjadi objek. Ya, nasabnya ini menggunakan ya. Jamak muannats salim ketika nasab menggunakan ya. Ini di sini ada al muslimina. Ini ada ya-nya di sini. Di antara mim dan nun ya. Muslim kemudian jamak muannats salim itu jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan makna jamak ya, isim yang menunjukkan makna jamak 3 atau lebih. Nah, dengan penambahan wawu dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Nah, ini ada ya-nya itu alamat nasab, kemudian nun ini adalah sebagai ganti dari tanwin. Kemudian yang ya ini enggak cuma di jamak mudzakkar salim, yang ya ini juga ada di isim tasniyah. Contohnya adalah ro'a bakrun az-zaitaini wa muslimataini. Nah, ini ro'a telah melihat siapa Bakrun Bakar az-zaitaini kepada 2 zaid wa muslimataini dan kepada 2 muslimah. Ya. Nah, di situ juga menggunakan ya. Kemudian yang terakhir adalah hadfun nun atau pembuangan nun. Nah, untuk pembuangan nun ini berada di af'alul khamsah ya. Ada di af'al khamsah itu fi'il mudhari yang mengikut kepada wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Dalam arti ini belakangnya itu bertemu dengan alif tasniyah. Ini alif tasniyah. Ini ada alifnya, aslinya adalah yaf'ulu gitu.
Aslinya ada yaf'ulu kemudian bertemu dengan alif. Di sini ada alif ya. Ada alif yaf'alani. Nah, itu ada alif. Bertemu dengan alif atau bertemu dengan wawu seperti di sini. Yaf'alu bertemu dengan wawu yaf'aluna jadinya. Atau bertemu dengan ya di sini menjadi alina. Nah, ini bertemu dengan ya. Bertemu dengan ya ketika rofa ada nunnya, ketika nasab itu enggak ada nunnya, membuang nun, sehingga afal khamsah ketika rofa itu ada nunnya, seperti di sini ini ada nunnya. Untuk ketika nasab itu pembuangan nunnya itu dibuang, seperti di sini ketika rofa ada yaf'alani ada nunnya, ketika nasab itu enggak ada nunnya, harusnya kan yan suroni gini. Yan suroni, tapi karena ada lan di sini, lan itu menasabkan fi'il mudhari, nanti nunnya hilang. Begitu juga tan suro, ini aslinya tan suroni ada nunnya, tapi karena ada lan, nunnya ini dibuang. Dan juga untuk yang suruh, ini aslinya ada nunnya, ya ada nunnya. Ketika rofa ada nunnya, kemudian karena ada lan di sini, lan itu menasabkan fi'il mudhari, nunnya juga hilang. Begitu juga tansuru, nah ini juga sama. Ini juga di sini ada tuhibbina. Seperti itu. Ini untuk pembahasan yang kemarin sudah. Kemudian untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alamat khafat. Ada rofa, ada nasab, ada khafat ya. Ini untuk alamat khafat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk alamat khafat sendiri ini hanya masuk kepada isim ya. Hanya bisa masuk kepada isim, dalam arti fi'il itu enggak ada yang i'rabnya khafat, itu enggak ada. Seperti di sini nasab ya. Untuk nasab itu kan ada dua ya. Ada yang masuk ke fi'il. Nah, ini isim, isim ya. Kemudian ada lagi yang fi'il. Kalau ini fi'il, ini juga fi'il ya. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Kalau khafat nanti hanya masuk ke isim saja, tidak masuk ke fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul khafti ayai hadhihi alamatul khafti. Ini adalah penjelas mengenai tanda-tandanya i'rab khafat. Qala beliau musannaf Jurumiyah berkata, walil khafti salasu alamatin. Walil khafti, dan itu tetap kepunyaan i'rab khafat, salasu alamatin utawi tiga beberapa tanda. Rupanya al-kasratu kasrah, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Khafat itu memiliki tiga tanda. Ya, tiga tanda tersebut adalah kasroh, kemudian ya dan fathah. Ketika nasab tadi itu ada 5 tanda, ada fathah, ada alif, ada kasroh, ada ya dan pembuangan nun. Untuk khafat ini hanya ada 3 ya. Ini paling sedikit ya. Jazm sama jazm. Ada kasroh, ada ya dan fathah, hanya 3 ya. Wa aqulu, dan saya berkata, beliau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah Syekh Muhyiddin, yumkinuka, kamu mampu anta'rifa, untuk mengetahui siapa kamu, anal kalimata, ing sesungguhnya kalimat adalah makhfudatun dibaca khafat, idza wajadta, ketika menemukan siapa kamu, fiha di dalam al kalimat, wahidan kepada salah satu min salah satu asya, dari 3 beberapa sesuatu. Kamu mampu untuk mengetahui bahwa sesungguhnya kalimat ini dibaca khafat ya. Oh, kalimat ini dibaca khafat. Ketika kamu menemukan di dalam kalimat tersebut salah satu dari 3 sesuatu, dalam arti 3 tanda, kalau enggak kasroh, ya dan fathah ya. Al-awwalul kasrotu, yang pertama adalah kasroh. Wahyal aslu fil khafti, kemudian kasroh ini adalah alamat asal dari khafatnya. Wasanil ya'u, yang kedua adalah ya. Wasalisul fathatu, yang ketiga adalah fathah. Wa huma far'ani anil kasrati, dan huma ini tasniyah ya. Huma ini berarti ya dan fathah ini merupakan far'ani, 2 cabangan anil
kasroti dari kasroh. Jadi ada tiga alamat, ada kasroh, ya, dan fathah. Untuk kasroh adalah alamat asal, kemudian ya dan fathah adalah alamat cabangan. Oleh kulli wahidin min hadhil asya'i thalathati mawadi'u, ya, yakunu fiha. Dan setiap dari salah satu dari tiga ini, ya, setiap dari tiga ini, yaitu kasroh, ya, dan fathah, ini mawadi'u ada tempat-tempatnya masing-masing, yakunu fiha, yang mana setiap dari tiga tanda ini berada di tempat-tempat tersebut. Wasanat guru dalika tafsilan fimayali. Wasanat guru, dan akan kami jelaskan dalika mengenai tempat-tempat tersebut tafsilan secara perinci. Jadi ya seperti sebelum-sebelumnya. Kasroh ini tempatnya berada di mana, ya ini tempatnya berada di mana, fathah ini tempatnya berada di mana. Tafsilan secara perinci fima dalam keterangan yali yang akan lewat, apa dalam keterangan yang akan datang. Kita masuk ke yang pertama, bahas mengenai kasrohnya dulu, kemudian setelah itu ya, setelah itu fathah. Untuk yang pertama kasroh, qala fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadiyah. Adapun kasroh ini bertempat atau menjadi alamat atau merupakan tanda bagi i'rab khafd fi salasati mawadiyah di tiga beberapa tempat. Ya, ada di fil ismil mufradi, yang pertama ada di isim mufrad al-munsharif yang munsharif. Kemudian yang kedua wajam taksiril munsharif, di jamak taksir yang munsharif. Kemudian yang ketiga wajam ilmu muannas salimi, di jamak muannas salim. Jadi kasroh ini menjadi tanda bagi i'rab khafd di tiga tempat. Ada di isim mufrad yang munsharif, ada di jamak taksir yang munsharif, ada yang di jamak muannas salim. Wa aqulu, dan saya berkata, lil kasroti itu tetap kepunyaan kasroh salah satu mawadi'a utawi tiga beberapa tempat. Takunu, yang mana fi kulli wahidin minha alamatan, yang mana di setiap dari salah satu dari mawadi ini alamatan, terdapat tanda ala analisma mahfudun, atas sesungguhnya isim ini dibaca khafat, ya. Jadi kasroh ini punya tiga tempat, ya, dalam arti tiga kelompok tempat, yang mana setiap dari ketiga tempat tersebut ini punya tandanya masing-masing, ya, punya tandanya masing-masing yang menunjukkan atas isim ini dibaca khafat. Ya, kasroh ini punya tiga tempat, yang mana setiap dari tiga tempat tersebut ini punya tanda kalau isim ini dibaca khafat, ya, tandanya ya kasroh, ya. Al-mawdi'ul awal, untuk tempat yang pertama ini berada di alismul mufradul munsharif, berada di isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad itu isim yang bukan tasniyah dan bukan jamak, entah ikut jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, atau jamak taksir, dan bukan isim yang dimulhakkan kepada isim tasniyah dan jamak, kemudian juga bukan termasuk asmaul khamsah. Dan al-munsharif ini juga nanti akan dijelaskan. Waqad arafta, dan sungguh telah mengetahui siapa kamu. Ini ada qad kemarin dijelaskan. Qad ini tanda fiil, ya, tandanya fiil, wal fi'lu yurufu bi qad. Fiil ini merupakan tanda dari fiil atau qad. Fiil itu bisa diketahui dengan adanya qad. Berarti ini araf di sini adalah fiil, ya. Fiilnya itu fiil madhi. Qad itu ketika masuk ke fiil madhi ini bermakna tahqiq atau takrib, ya, bermakna tahqiq atau takrib. Kalau di sini ini bermakna tahqiq, sehingga maknanya waqad arafta, dan benar-benar telah mengetahui siapa kamu terhadap makna kaunihi, makna adanya isim mufrad munsharif ini mufradan berupa mufrad, ya. Ya, kemarin sudah dijelaskan isim mufrad itu apa di ketika rofa, ya.
Ketika rofa itu sudah dijelaskan apa itu isim mufrad. Wa mana kauni munsharifan, adapun makna dari adanya isim mufrad munsharif ini adalah munsharifan. Apa itu munsharif? Munsharif ini adalah anasorfa yalhaqu akhirahu. Ada sorof yang melahiko iku bertemu di akhir dari isim mufrad tersebut. Ini maksud dari munsharif. Sorof. Sorof bertemu dengan akhir dari isim mufrad, itu makna dari munsharif. Sorof itu apa? Wasorfu wa at-tanwinu. Sorof ini adalah at-tanwin. Sorof di sini adalah tanwin. Jadi isim mufrad munsharif adalah isim mufrad yang bertemu dengan tanwin di belakangnya, ya. Ya, setiap isim-isim yang ada tanwin di belakangnya, itu namanya isim mufrad munsharif. Berarti isim mufrad yang menerima tanwin gitu. Nanti ada jamak taksir yang menerima tanwin. Ada dua, ya. Contohnya adalah sa'aitu ila Muhammadin. Sa'aitu berjalan siapa saya ila Muhammadin menuju ke Muhammad. Saya berjalan menuju ke Muhammad. Wa nahu raditu an aliin. Contoh yang lain adalah raditu, saya rela atau saya puas an aliin dari Ali atau terhadap Ali. Wa nahu istafattu min mu'asyarati Khalidin. Istafattu, saya mendapatkan manfaat min mu'asyarati Khalidin dari mu'asyarah bersama Khalid, bermu'asyarah bersama Khalid. Kemudian contoh yang lain, wa nahwu a'jabani khuluqu Bakrin. A'jabani membuat kagum terhadap diriku apa khuluqu Bakrin, pekertinya Bakar. Ya. Ini fokusnya di Muhammadin, kemudian Aliyin, kemudian mu'asyarati Khalidin, ya. Mu'asyarati dan Khalidin, kemudian Bakrin di sini. Fakulum min Muhammadin, setiap dari Muhammad di sini, wa Aliin dan Ali di sini. Ini makhfutun dibaca khafat. Muhammad dan Ali ini i'rabnya adalah khafat. Kenapa kok khafat? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat di setiap dari Muhammad dan Ali. Jadi Muhammad di sini khafat. Kenapa kok khafat atau kenapa kok jar? Jadi jar sama khafat itu sama, ya. Jar itu ya khafat, khafat ya jar, cuma beda nama. Muhammad ini jar, kenapa? Karena di depan ada huruf jar yaitu ila. Aliin kenapa kok jar? Karena ada huruf khafat yaitu an. Nah, huruf khafat itu ada banyak, ya. Wa huruful khafdi wa yamin wa ila wa an, ada min, ila, an, ala, fi, rubaba dan seterusnya. Nah, ini ada ila, ada an, ini adalah huruf jar. Berarti setelah huruf jar ini i'rabnya adalah jar, pasti isim dan pasti jar, ya. Maka karena di sini adalah isim mufrad ketika jar ini menggunakan kasrah ini aliyin. Wa kullu min Khalidin wa Bakrin, dan setiap dari Khalidin dan Bakrin ini adalah makhfutun dibaca khafat. Kenapa dibaca khafat? Li idhofatima qablahu ilahi, karena diidhofahkannya sesuatu sebelum Khalid dan Bakar. Nah, untuk lebih cepatnya, Khalid dan Bakar di sini adalah mudhof ilaih, ya. Khalidin di sini adalah mudhof ilaih, Bakrin adalah mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih itu i'rabnya adalah khafat. Ingat, setiap mudhof ilaih i'rabnya adalah khafat. Nah, mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu kata kedua atau kalimat kedua dari susunan idhofah, ya. Nah, susunan idhofah itu apa? Susunan idhofah itu ya mudahnya itu menggabungkan dua kata menjadi satu untuk menghendaki makna yang dituju. Kepala sekolah. Kepala itu ya bagian atas tubuh, kemudian sekolah itu ya gedung, ya. Ya, sejenis instansi. Kepala sekolah itu yang dikehendaki adalah pimpinan instansi sekolah tersebut. Itu namanya susunan idhofah, ya. Jadi Khalidin dan Bakrin di sini adalah mudhof ilaih, ya. Setiap mudhof ilaih adalah khafat, ya. Untuk penjelasannya mungkin nanti, ya. Mudhof itu apa, mudhof ilaih itu apa, nanti dijelaskan nanti. Ini baru pengenalan aja.
Wa alamatu khafdihil kasratu, alamat khafat dari Khalid dan Bakr ini adalah kasroh yang adzohiroh yang tampak. Khalidin dan Bakrin tampak. Wa Muhammadin wa Aliyin wa Khalidin wa Bakrin. Nah, wa Muhammadin wa Aliyin wa Khalidin wa Bakrin ini untuk Muhammad, kemudian Aliyin, wa Khalidin, Bakrin ini asmaun mufradatun adalah isim-isim mufrad wa hiya munsorifatun. Kemudian Muhammadun, Aliyun, Khalidun dan Bakrun ini munsorifatun menerima tanwin atau lahikohu tanwin mana tadi? Asorfa ya yalhaku akhirahu atau asorfa di sini adalah atanwin yalhaku akhirahu, tanwin yang bertemu dengan akhir dari isim tersebut. Nah, untuk Muhammadin ini menerima tanwin, ada tanwin di belakang, Aliyin juga sama ada tanwin di belakang, Khalidin juga ada tanwinnya, Bakrin juga ada tanwinnya. Liluhuki tanwinilah karena bertemunya tanwin ke setiap dari keempat ini. Kemudian al-maudhi'u tsani untuk tempat yang kedua ini berada di jam'u taksirul munsharifu, ada di jamak taksir yang munsharif, jamak taksir yang menerima tanwin. Waqad arafta mimma sabaqa makna jam'i taksiri, dan telah kamu ketahui dari keterangan yang telah lalu mengenai makna dari jamak taksir itu apa. Itu sudah dijelaskan di alamat rofa itu sudah dijelaskan, tinggal dibuka-buka lagi. Wa arafta fil maudhi'il awal huna makna kaunihi munsharifan, dan juga kamu juga sudah tahu di maudhi' yang pertama di bab ini, yaitu di sini ya. Munsharif itu apa? Nah, ini sudah dijelaskan. Kamu telah mengetahui di maudhi' yang pertama, di tempat yang pertama yang ini, tempat yang pertama mengenai munsharif. Makna kaunihi munsharifan, arti dari munsharif itu apa? Wadzalika anna sarfa yalhaqu akhirahu. Munsharif itu adalah tanwin yang menempel di akhirnya. Artinya nanti jamak taksir ini menerima tanwin. Contohnya adalah marartu birijalin kiromin. Marartu saya berjalan, birijalin bertemu dengan beberapa laki-laki, kiromin yang beberapa yang mulia. Nah, ini ada tanwin di sini, ini juga ada tanwinnya ya, kiromin, rijalin, kiromin. Ini dua-duanya ini sebenarnya jamak taksir. Wa nahwu raditu bin lana. Baik, saya ulangi. Fakulu min rijalin wa ashabin, setiap dari rijal, raditu an ashabil lana suja'anin. Raditu saya rela atau saya puas an ashabin dari atau terhadap beberapa teman, lana kepunyaan kami, suja'anin yang beberapa yang pemberani. Saya puas atau saya rela atau saya taslim terhadap teman-teman saya yang pemberani. Ini ashabin, kemudian suja'anin ini juga sama-sama jamak taksir sebenarnya yang menerima tanwin. Fakulu min rijalin wa ashabin. Ini bisa di-mute dulu. Halo? Bisa di-mute. Fakulu min rijalin wa ashabin, setiap dari rijalin di sini. Wa ashabin dan ashabin di sini. Sebenarnya untuk kiromin dan suj'anin juga bisa masuk ya. Ini mahfudun dibaca khofat. Kenapa kok khofat? Lidukhuli harfil khofti, karena masuknya huruf khofat alaihi kepada setiap dari keduanya ini. Jadi ada ba di sini sehingga yang mengharuskan lafaz setelahnya i'rabnya adalah jar. Di sini juga ada an itu huruf jar sehingga kalimat isim setelahnya harus jar ya. Nah, ini kenapa kok khufat, kapan suatu kalimat dibaca khufat? Nah, salah satunya adalah ketika kemasukan huruf khufat seperti an dan ba. Ya, huruf khufat ini enggak cuma dua, ada banyak, tinggal dihafalin ya. Wa alamatu khafdihil kasratu dhahiratu, untuk alamat kasroh, alamat khafatnya adalah menggunakan kasroh yang tampak ya. Rijalin kasroh, ashabin kasroh. Ini juga sama-sama menerima tanwin, karena nanti ada yang enggak menerima tanwin ya. Kalau yang enggak menerima tanwin nanti ada
ada yang beda nanti menggunakan fathah. Wa kullu min kiramin wa syuj'anin makhfudun, ini dijelaskan ternyata. Setiap dari lafadz kiramin di sini wa syuj'anin dan syuj'anin ini mahfudun juga dibaca khofat ya, mahfudun. Li'anahu na'tun lil mahfudi, karena keduanya ini merupakan na'at dari isim yang dibaca khofat. Nah, ini nanti ada lagi tabi, namanya tabi atau na'at. Nanti na'at ikut kepada man'udnya, atau sifat ikut kepada mausufnya. Seperti rijalin dan kiromin. Kiromin ini khofat. Kenapa kok khofat? Karena menjadi na'at atau menjadi sifat dari rijalin. Rijalin beberapa laki-laki, kiromin yang mulia, ashabin beberapa teman, suj'anin yang pemberani. Nah, ini menjadi na'at atau menjadi sifat ya. Ini ketika menjadi na'at kepada isim yang dibaca khofat, nanti isim tersebut juga i'rabnya adalah khofat ya. Jadi ini mengikut kepada ini dalam hal i'rab. Ini mengikut kepada ini dalam hal i'rab. Wa alamatu khafdil kasratu tuhiratu aidan, untuk alamat kasrohnya juga kasroh juga, karena semuanya itu juga jamak taksir ya, jamak taksir yang munsharif. Wa rijalin wa ashabin wa kiramin wa suj'anin, atau bisa juga wa rijalin wa ashabun wa kiramin wa suj'anun, itu juga bisa dua ya. Keempatnya ini adalah jumu'u taksirin jamak taksir, jamak taksir, kesemuanya adalah jamak taksir. Wahia, untuk kesemuanya itu rijal, ashab, kirom, suj'an, ini munsurifatun, menerima tanwin. Rijalin, ashabin, kiromin, suj'anin, ada tanwinnya di belakang. Liluhuki tanwini laha. Nah, kemudian al-maudhi'u salis, tempat yang ketiga ini adalah jam'ul mu'annatsi salimu, jamak mu'annats salim. Waqad arafta mimma sabaqa makna jam'il mu'annatsi salimi, dan telah mengetahui siapa kamu mimma dari keterangan sabaqa yang telah lewat apa ma terhadap makna jam'il mu'annatsi salimi, terhadap makna atau arti dari jamak mu'annats salim ya. Ini bisa dibuka di bab rofa ya, alamat rofa ya. Itu nanti di sana ada jamak mu'annats salim alamat rofa yang menggunakan dhamma. Ya, menggunakan dhamma itu ada jamak mu'annats salim itu apa? Wadzalika nahwu nadartu ila fatayatin mu'addabatin. Nadartu, telah melihat siapa saya, ila fatayatin kepada atau kepada beberapa pemudi, mu'addabatin yang di mu'addib, yang diberi tata krama ya, yang dipekertikan, yang diberi tata krama, atau yang terpelajar atau yang beradab. Saya telah melihat beberapa pemudi yang beradab atau yang diberi tata krama. Nah, di sini ada fatayatin dan mu'addabatin, ini sama-sama jamak mu'annats salim. Wa nahwu raditu am muslimatin qanitatin. Ini juga muslimatin dan qanitatin, ini adalah jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim ini isim yang dijamakkan dengan menggunakan alif dan ta. Ini ada alif dan ta, ini juga alif dan ta. Alif dan ta, di belakangnya ada alif dan ta. Fakulu min fatayatin, setiap dari fatayatin wa muslimatin, ini mahfudun dibaca khofat, fatayatin dan muslimatin dibaca khofat. Litukhuli harfil khofdi alaihi, karena masuknya huruf khofat di setiap dari fatayatin dan muslimatin. Ini ada ila termasuk huruf khofat, sehingga kalimat setelahnya pasti jar. Ini juga adalah huruf khofat, berarti kalimat setelahnya adalah i'rabnya adalah jar atau khofat ya. Walamatu khafdihil kasratu dhahiratu, alamat kasrohnya ada, alamat khafatnya adalah menggunakan kasroh, ini fatayatin dan muslimatin ya, kasroh. Wa kullu min mu'addabatin wa qanitatin mahfudun, setiap dari mu'addabatin dan qanitatin ini juga mahfudun dibaca khafat atau jar atau khafat. Li'annahu tabi'un lil mahfudi, karena setiap dari keduanya ini tabi yang merupakan tabi dan naat ya, naat dan tabi dari isim yang dibaca khafat. Walamatu khafdihil kasratu dhahiratu, alamat khafatnya adalah kasroh yang tampak. Nah, sama ya, karena jamak muannats salim semua. Wa kullu min fatayatin wa muslimatin wa mu'addabatin wa qanitatin jam'u
mu'annasin salimun. Setiap dari fatayat, muslimat, dan mu'addabat dan qonitat ini adalah jamak mu'annas salim. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, monggo. Silakan, jangan malu-malu. Mumpung ada kesempatan buat bertanya. Silakan. Silakan, ada. Jadi kesimpulannya alamatul khufti, alamat khufat ini dibagi dua, ada yang alamat asal, ada yang alamat far'i atau alamat cabangan. Untuk alamat asal ini adalah kasrah, untuk alamat cabangan nanti dibuka di halaman 73 ya. Halaman 73 atau nanti kita setelah ini baru dibahas. Untuk yang alamat asal ini adalah kasroh. Kasroh ini bertempat di 3 tempat. Ada di isim mufrad yang munsorif, ada yang di jamak taksir yang munsorif ini ya. Jamak taksir munsorif, ada yang di jamak mu'annas salim. Untuk yang di isim mufrad munsorif contohnya sa'aitu ila Muhammadin, ini di Muhammadin. Kemudian yang di jamak taksir munsorif contohnya marartu bi rijalin kiramin, ini di rijalin dan kiramin mahallu syahidnya. Untuk yang di jamak mu'annas salim ini contohnya adalah nadhartu ila fatayatin mu'addabatin. Ini contohnya di fatayatin dan mu'addabatin ya. Untuk kesimpulannya, silakan ada yang bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Ya. Nah. Oh, kalau khofat ya gitu. Halo, ketika khofat seperti itu. Oh iya. Jadi ya menggunakan tanwin ya. Menggunakan tanwin ya, tapi tergantung nanti di depan itu ada alnya apa enggak ya. Jadi kan tanwin kan bisa hilang ketika ada alnya ya. Jadi dilihat dulu ada alnya apa enggak. Di sini yang dimaksud bisa menerima tanwin ya memang sejatinya itu bisa menerima tanwin ketika enggak ada alnya. Tapi ketika nanti dikasih al ya tetap nanti menggunakan kasroh ya. Jadi semua pokok kalimat tersebut adalah isim mufrad kemudian ada tanwinnya atau jamak muannas, jamak taksir yang ada tanwinnya. Itu kalau jamak muannas salim ini pasti ada tanwinnya ya, pasti ada tanwinnya jamak muannas salim. Entah itu memang nyata ada atau ada yang menghalang-halangi, semisal ada al ya. Kalau ada al kan tanwinnya menjadi hilang karena musuhan ya, antara al dan tanwin itu musuhan. Jadi ya pasti kasroh ya, pasti menggunakan kasroh. Kalau yang enggak ada tanwinnya nanti diarahkan ke isim ghairu munsharif menggunakan fathah ya, menggunakan fathah. Tapi di sini bukan enggak menerima tanwin, semisal ada al berarti kalau al kan enggak ada tanwinnya ya. Bentar. Nah, di sini semisal ada contoh rijalun. Ada contoh rijalun atau rijalun semisal. Nah, ini ada tanwinnya, tapi ketika nanti kemasukan al, nanti tanwinnya nggak boleh ada ya. Jadi al itu mencegah hadirnya tanwin. Rijali ya, tapi tetap nanti alamat khofatnya menggunakan kasroh, cuma nggak
enggak ditanwin ya. Bahasanya itu berarti bahasa ketika di sini as-sarfa yalhaqu akhirahu itu berarti tanwin itu bisa menempel di belakangnya ya. Jadi kecuali nanti ketika ada al ya. Kalau ada al itu sejatinya memang rijal itu ya memang munsharif ya. Ghairu munsharif nanti ketika ada ilat ya, ada ilat bukan al ya. Jadi ketika ada ilat nanti di lebih gamblangnya nanti dijelaskan di isim ghairu munsharif ya. Alamat khafat ketika menggunakan fathah nanti ada yang ghairu munsharif ya. Munsharif di sini untuk membedakan dengan ghairu munsharif yang nanti di alamat khafat yang fathah. Seperti itu. Jadi nggak mempengaruhi, oh ini nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya, tapi ada alnya. Tapi tetap ya rijal itu kan munsharif sama seperti ini ketika nggak ada al ya tetap ada tanwinnya. Sehingga ketika kemasukan al ya tetap ini tetap isim yang munsharif sehingga alamat khofatnya tetap menggunakan kasroh. Seperti itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Sudah cukup? Kalau sekiranya sudah, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.